Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Lanjut ya, enggak usah pakai murojaah yang belakang, murojaah sendiri aja. Mas'alatun, karena kita lagi ngejar tayang ini. Mas'alatun tadzuqu ta'am li islahihi au madghuhu litifal. Apa hukum nyicipin makanan ya, supaya makanannya enak, atau ngunyah makanan buat bocah kecil? Nah, apa tuh hukumnya? Dikatakan di sini dzahaba Ahmad wa Syafi'i wa ghairuhuma ila annahu la ba'sa bi, enggak apa-apa. Ya. Idza kana li hajatin, kalau ada kebutuhan. Wa idza kana li ghairi hajatin fayukrah. Kalau enggak ada kebutuhan maka enggak boleh. Bagaimana ngunyah makanan untuk anak kecil misalkan? Apa yang dikunyah? Roti, biskuit melebur nanti. Ya apalah pokoknya, permen dan semisalnya. Ya, permennya kalau permen ini enggak enggak larut, enggak masalah. Ya, karena kan kita akan bahas lagi khusus tuh, ada tentang namanya madghu al-ilaq. Dia ngunyah permen karet. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la ba'sa an yatata'ama as-sha'imu min al-khidri. Seorang yang puasa enggak apa-apa dia kalau mau nyicipin ya dari kualinya dia. Nyicipin apa contohnya? Misalkan masak di sini apa contohnya, misalkan di mau sini menebak rendang. Hah? Tempe. Kok tempe? Misalkan gulai misalkan ya. Maka supaya ini enak enggak apa-apa antum cicipin. Bagaimana cicipinnya? Nanti akan anak tahu. Jangan sedih-sedih banget apa itu. Yang bagus sedikit dong aku bilangnya. Emang kayak makan tempe doang apa. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min tariqaini, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari dua jalur. Wa qad a'allaqu Al-Bukhari rahimahullah fi kitab Shiyam. Dan sungguh riwayat ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari secara mu'allaq di dalam kitab Shiyam bi sighatil jazm, tapi dengan sigha jazm. Bagaimana gambaran ta'liq? Apa hadis mu'allaq bagaimana? Dari Bukhari langsung ke Nabi. Iya, dari mu'alif terus ke atas ya sampai dihapus pokoknya syekh-syekhnya, bahkan walaupun kepada akhir sanadnya di mana umpamanya Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini menggunakan sigha jazm. Sigha jazm ini maksud apa? Majzum. Jangan gitu dong jawabnya. Yang ma'lum, menggunakan fi'il yang ma'lum, bukan fi'il yang majhul. Seperti qala, haka, nan, rawa dan semisalnya. Itu namanya sigha al-jazm. Dan sigha jazm yang ada pada kitab Sahihul Bukhari ya dulu ala sihhatihi, menunjukkan bahwasanya itu riwayatnya sahih. Naam. Kalau menggunakan sigha tamrid, Bukhari mu'allaq bi sighati tamrid, nah itu ada tanda tanya. Qala Ibnu Hazm rahimahullahu taala wa kariha ba'dhum mudghat ta'am wa dhauqah. Sebagian ulama itu membenci, memakruhkan mengunyah makanan dan menyicipinya. Wa hadza la syai', dan pendapat ini tidak dianggap. Kenapa? Li'anna karahata ma lam ya'ti Qur'anun. Kata Ibnu Hazm, karena hukum makruh kalau tidak datang dalam Al-Quran, wala sunnah, tidak datang dalam sunnah bikarahatihi, ya, yang menunjukkan tentang makruhnya dia, khata'un, ini adalah kekeliruan. Wahum la yukrahun al-madmadah. Mereka para ulama tidak memakruhkan kumur-kumur, wala farqa bainahuma. Padahal ya di antara keduanya enggak ada bedanya. Wa qala Abu Abdillah ghafarallahu lah, berkata Syekh Muhammad bin Hizam,
Lakin akan tetapi alaihi an yastaqsiya bi ikhrajihi min famihi. Ya. Wajib bagi dia untuk yastaqsi bil bil basak. Basak itu apa? Diludahin ya. Dia harus periksa, harus betul-betul dia pastikan ya. Dengan dia keluarkan lagi yang dia rasakan dari makanan tersebut dari mulutnya. Wal yabsuq baqaya ta'am, dan hendaklah dia meludahi sisa-sisa dari makanan. Jadi nyicipin tuh bukan menggunakan ini nyicipinnya itu dikit aja sekenanya. Nyicip, oh ini udah enak nih, enggak keasinan ya, atau enggak ke manisan atau hambar, bukan secentong, enggak boleh itu bukan nyicip itu ya, bukan semangkok dimakan enggak boleh, tapi harus dia nyicip sedikit, gitu kan? Nah ini udah pas nih. Nah, nanti ihtiyatan dia ludahin lagi. Paham ya? Nah ditelan batal. Kalau ditelan batal. Au yatamadmadu hatta yadhhab, atau dia kumur-kumur sehingga bekasnya itu hilang. Nah, mas'alatun hal yu'addu tila'un nukhamah mufattiran. Apakah menelan dahak itu dapat dikatakan muftiran, batal puasanya, membuat dia batal? Laha halan. Nah, dia memiliki dua keadaan. Al-ula, keadaan pertama, alla tasila ilal fam wa ila haddihi dhahir. Itu dahak enggak sampai ke mulut, ke dalam ya. Dan juga tidak sampai kepada batasan yang kelihatan. Artinya apa ya? Di atas gitu ya. Ini kan mulut ke dalam, itu kayak amandel gitu ya. Nah, itu enggak sampai situ. Bal tanzil min dimaghihi fatadhhabu ila jawfihi. Akan tetapi turun dari rongga hidungnya ya, tenggorokan bagian atas, turun langsung pergi kemana? Ke kerongkongannya, ke bawah ya, langsung ke bawah gitu dahaknya. Fala tu'addu mufattirah, maka hal tersebut tidak dianggap membatalkan puasa. Tidak dianggap membatalkan puasa. Qala Nawawi rahimahullah, qala ashabuna, berkata ashabuna, an-nukhamah illam tahsul fil haddi dhahir minal fam lam tadur bil ittifaq. Dahak kalau belum sampai kepada yang tampak dari mulut kita, dalam itu dia dari mulut kita, maka tidak memodorotkan sedikit pun dengan kesepakatan ya ashabuna. Na'am barakallahu fikum. Kalau ditelan lagi, kalau ditelan, paham ya? Lanjut. Asaniyah, yang kedua, antasila ilal fam. Dia udah sampai ke mulut nih. Kalau ini kan beda dengan ludah ya. Ini beda dengan. Summa yabtali'aha. Kemudian ditelan lagi udah sampai mulut. Fal masyhur indal Hanabilah. Pendapat yang masyhur menurut ulama Hanabilah, wa huwa madhhabu jumhur Syafi'iyah. Ini madhab jumhur ulama Syafi'iyah, annahu yaftur. Dia itu batal puasa. Wa qala bihi Khalilun minal Malikiyah, dan ini juga pendapat Khalil dari kalangan ulama Malikiyah. Wa an Ahmad riwayatun Nasarah bin Aqil an Hanbali, dan Ahmad memiliki riwayat yang mana riwayat tersebut dikuatkan oleh Ibnu Aqil al-Anbali. Wa qala bihi ba'du Syafi'iyah, dan ini juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, annahu la yu'addu mufattiran, hal tersebut tidak dihitung sebagai pembatal puasa, sehingga enggak batal dia. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wal Malikiyah, ini madhabnya Hanafiyah dan Malikiyah. Wa huwa tarjihu Syekhina Muqbil, dan ini adalah yang dikuatkan oleh Syekh kami, kata penulis, Syekh Muqbil wa Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihima.
Kenapa? Li'annaha lam takhruj minal fam. Karena dia belum keluar dari mulut. Wala yu'addu ba'luha aklan wala syurban. Dan menelan nakhoma aw nukhamah, dahak tersebut itu tidak dihitung sebagai makan dan juga tidak dihitung sebagai minum. Ini juga penting ya, kalau umpamanya kita lagi di dalam mana segala macam, enggak ada tempat sampah, tiba-tiba ya dahak itu sampai mulut. Telan lagi enggak batal puasanya. Ini kan pengen Ramadan nih. Besok ya insyaallah. Besoknya lagi Kamis ya. Nah. Wa hadzal qaul huwa rajih, dan inilah pendapat yang rajih. Yang lebih kuat wallahu a'lam. Li'anna al-asal sihhatus shaum, karena hukum asalnya puasa itu sah. Wala yuhkamu bi fasadi shaum. Enggak boleh kita hukumi puasa seorang itu rusak illa bidalilin sahihin sharih, kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih, tegas. Wabillahi taufiq. Jadi ini kaidah ya ikhwan ya, antum kaidah al-asal sihhatus shaum. Hukum asal adalah puasanya ya sahih. Nah. Mas'alatun man tamadmad wastansyaq faghalabahu al-ma' fadkhala alaih. Ada yang kumur-kumur lagi wudu nih, kemudian istinsyak, tiba-tiba apa? Air masuk, ghalabahul ma'. Dia dikalahkan oleh air, maksudnya airnya kebanyakan gitu ya. Kelepasan atau gimana, dan dia masuk ke tenggorokan. Nah, itu bagaimana tuh? Tapi jangan sengaja. Ya, dia enggak sengaja memang. Zahaba Ahmad wa Ishaq wa Abu Thur ila annahu la yabtulu shawm. Ini tidak membatalkan puasa, wa huwa qaulul Hasanil Basri. Ini adalah pendapat Al Hasan Al Basri wa tarjih Ibnu Hazmin, dan ini tarjihnya Ibnu Hazmin. Liqaulihi ta'ala, dasarnya firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kamu azab kami ketika kami lupa atau kami keliru, enggak sengaja. Ya. Nah, itu dalil yang sangat kuat. Wa qala ta'ala wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih. Tidak ada atas kalian dosa pada perkara yang kalian tuh enggak sengaja melakukannya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi ya yang dosa itu kalau hati kalian betul-betul sengaja melakukannya. Wa kana Allah ghafuran rahima, dan Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Wa hadza huwa dhahiru tarjihil Bukhari, dan ini juga adalah zahir dari yang dikuatkan oleh Al-Bukhari. Wa rajahahu Imam Ibnu Utsaimin, dirajihkan juga oleh Syekh Utsaimin. Wa huwa rajih wallahu alam. Inilah yang kuat insyaallah wallahu alam. Wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah ila butlani shaumihi mutlaqan. Adapun Malik dan Abu Hanifah berpendapat puasanya batal secara mutlak. Li hadis Laqit ibni Sabirah atau Sabirah atau Sabar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wa balligh fil istinsyaq. Semangatlah di dalam istinsyaq illa an takuna shaiman, kecuali dalam keadaan kamu berpuasa. Wala hujjata lahu fi hadzal hadis, dan kita katakan kepada mereka, ya kepada yang berpendapat batal, tidak ada hujjah bagi mereka sedikit pun kalau mau berhujjah dengan hadis yang dibawakan barusan, hadis Laqit. Nah, fa inna ghayata ma fi hadzal hadis wa anna shaim laisa ma'muran bil mubalaghah. Karena ghayah ma fi hadzal hadis, inti daripada atau paling maksimalnya lah ya yang ditunjukkan hadis ini, yaitu adalah orang yang berpuasa itu enggak diperintahkan oleh Nabi bersemangat di dalam istinsyak. Nah, ulangi, ya, orang yang berpuasa itu tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bermubalaghah, berlebih-lebih, bersemangat di dalam beristinsyak. Nah, dan kita juga udah tahu nih hukumnya. Jadi ketika antum lagi enggak puasa mah istinsyaknya pelan-pelan, bahkan enggak istinsyak mungkin. Ya, padahal sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, yang disunahkan tuh mubalaghahnya.
bersemangat di dalam istinsak. Tapi giliran bulan puasa, itu air istinsak biasanya sedikit gitu. Dia ini. La ilaha illallah. Wa laysa fihi annahu idza balagha fadakhala halquhu aw halqahu syai'un min ghairi qasdihi annahu yuftir. Ya, walaysa fihi, dan tidak ada di dalam hadis tersebut makna yang menunjukkan bahwasanya idza balagha, ketika dia bersemangat dalam istinsyak kemudian masuk ke dalam tenggorokannya sedikit dari air tanpa disengaja, bahwasanya hal tersebut membatalkan. Enggak, bukan itu maknanya. Lakin yan bagi Allah yubaligha, akan tetapi seyogianya, bahkan yang nggak boleh bagi dia untuk bersemangat dalam istinsak. Ini udah maksimal dalam penunjukan hadisnya. Nggak ada makna lebih yang menunjukkan apa? Batalnya puasa seorang. Likaunil mubalaghah madinnatun lidukhuli syai'in ila jawfihi. Karena kalau bermubalaghah di dalam istinsyak, ini adalah sangkaan yang sangat kuat, air itu akan masuk ke dalam tenggorokan kita. Wallahu a'lam. Paham ya? Lanjut. Mas'alatun isti'malul ibrillati fil warid wal adl. Apa hukum menggunakan jarum impus? Jarum lagi impus, sakit, jarum impus, atau dia nyuntik. Yang mana hal tersebut disuntikan di urat atau di otot dia. Membatalkan puasa enggak hal ini? Lihat di sini kawan ya. Alladzi yadhharu annaha mufattirah. Yang tampak bahwasanya kalau dia mengimpus dirinya, maka hal tersebut membatalkan apa? Membatalkan puasanya dia, ya. Sawa'an kanat litaghdhiyah am lam takun. Sama saja baik zat yang ada dari suntikan tersebut itu adalah zat yang taghdhiyah, apa namanya? Untuk gizi, ya, yang memiliki makna atau memberikan gizi, bergizi atau bukan. Waqad kunna naqulu bi anna alladhi yufattir huwal maghdhiyah faqat. Kata Syekh di sini, sungguh kami dulu berpendapat bahwasanya yang membatalkan puasa itu hanya suntikan yang sifatnya, yang kandungannya itu memiliki kandungan gizi saja. Adapun yang tidak memiliki kandungan gizi tidak membatalkan puasa. Dulu pendapat beliau kayak gitu. Tsumma tabayyana lil umum, kemudian telah jelaslah bagi saya al-umum, keumuman dari perkara ini. Li'annal ibral lati tusamma bil mudadil hayawi tahtawi alal ma. Karena jarum impusan nih, kalau kita mau impus, nyuntik impus, allati tusamma bil mudadil hayawi, yang biasa dinamai dengan antibiotik. Nah, antibiotik ini kan bukan maghdhiyah. Apa maghdhiyah tadi? Iya, bukan zat yang memiliki kandungan gizi seperti makanan, minuman gitu ya. Antibiotik. Apa kata di sini? Karena impusan yang dia biasa diberi nama dengan antibiotik, tahtawi alal ma, dia mengandung air. Wa tilka aidon al-ukhra al-muhaddi'atu lil alami wa ghairiha. Lil alam titik atau koma maksudnya. Kemudian antibiotik tersebut, ya, alasan yang lainnya adalah dapat meredakan sakit. Menghilangkan apa? Sakit. Iya, antum kalau lagi berobat disuntik antibiotik itu sebentar langsung hilang sakitnya insyaallah. Nah,
wa ghairiha muhtawiyatun ala mawadin yantafi'u bihal jism. Dan juga di antara alasan lainnya, ini antibiotik memiliki kandungan suatu zat-zat yang mana zat tersebut bermanfaat untuk jism seorang. Jadi kuat, jadi lebih seger kalau diberikan antibiotik. Nah, biasanya sakit tuh kalau udah lumayan parah tuh menggunakan antibiotik. Insya Allah tuh langsung cepat tuh, langsung hilang. Nah, tapi antibiotik itu kan, berbahaya, ya. Iya, dan ketergantungan orang kalau sakit pakai antibiotik itu. Jadi kalau parah enggak pakai antibiotik, nanti enggak sembuh-sembuh, ketergantungan. Makanya wanti-wanti bagi yang menggunakan antibiotik kalau enggak darurat ya jangan. Fatajtanibu sawaan fatajtanib, maka hilangkan, maka jauhkanlah. Ya, fatajtanib, maka jauhkanlah hal tersebut. Sawaun kanat an tariqil warid au an tariqil adl. Sama saja jarum tersebut dia suntikannya dari urat atau suntikan dari otot. Wa man kana maridan faqad abahallahu lahul fitrah. Kalau dia sakit, Allah telah berikan dia hukum mubah untuk berbuka. Ya nggak usah maksain lah, ya. Oke, udah disuntik segala macam, udah buka aja. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian sakit atau berada di atas safar, maka dia gantilah dari hari yang lainnya. Paham ya? Baik, lanjut. Wal ibrul maghdhiyah law annahu adkhala syai'an yasiran minha laqulna innaha tufattiruhu. Jarum yang mana nanti zatnya itu ada zat-zat yang mengandung gizi, seandainya dia cuma masukkan sedikit aja ke badannya dari gizi tersebut, maka kita katakan hal tersebut dapat membatalkan puasanya dia. Fakadzalika hadhihi allati hiya muhtawiyatun 'alal ma'. Demikian pula ya, suntikan yang dia tidak mengandung gizi itu juga kita katakan batal karena dia mengandung air. Wa kadzalikal muhtawiyatu 'alal mawadil muqawwiyah lil jismi hiya fi hukmil ghadha. Demikian pula suntikan yang mengandung zat-zat yang menguatkan badan seorang, fisik seorang. Dia itu fi hukmil ghadha, ya. Hukumnya adalah hukum seperti ya zat asupan gizi. Wa hiya fi ma'nal ghadha, dan dia ya fi ma'nal ghadha, maknanya sama seperti ghadha. Walau kana syai'an yasiran, walaupun hanya sedikit, bal qad yakunu anfa' minal ghadha. Bahkan terkadang suntikan tersebut yang dapat menguatkan diri seorang, menguatkan jism seorang itu lebih bermanfaat dari Wa man kana maridan faqad abahallahu lahul fitr wallahu alam. Kalau dia sakit, Allah azza wa jalla mubahkan bagi dia untuk berbuka. Allahu alam. Walaupun ini khilaf ya, sebagian ulama mengatakan kalau dia suntikannya airnya zat suntikannya itu tidak mengandung mughadhiyah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi ihtiyatan ya, karena dia air juga dan dia dapat menguatkan dan semisal tadi disebutkan alasannya, kita katakan batal. Ala kulit ini khilaf para ulama. Mas'alatun ma hukmul qatratil anfi wa qatratil aini lis-shaim. Apa hukum tetes ya, obat tetes hidung dan obat tetes mata ketika seorang itu berpuasa? Boleh enggak? Ya matanya kelilipan. Kelilipan apa kelilipan? Kelilipan ya.
Nah, kalau dilibat mah kegedean. Baik. Amal qatratul anf fa amruha wadih indan nas. Adapun obat tetes hidung, maka ini hukumnya wadih insyaallah, jelas di sisi para manusia. Fa innaha tasilu ilal halqi wa tubli' atau wa tubla'. Sesungguhnya ya tetesan tersebut sampai kepada tenggorokan dan tertelan. Fa idza wasalat ilal haq nazalat ilal jawfihi. Kalau udah sampai tenggorokan maka nanti akan turun ke lambung, ke bawah. Nah, berarti kan kalau udah ke situ berarti membatalkan puasa. Terus bagaimana kalau ayo coba kita lihat ya. Di sini kita baca aja. Qatratul anfi wusuluha aghlabiyun a'ni ilal haq. Obat tetes hidung sampainya air tersebut itu kepada hidung, kepada tenggorokan maksudnya afwan, itu aghlabiyun, rata-rata kayak gitu ya. Itu rata-rata orang kalau netesin cairan ke hidung maka dia akan sampai kepada halaq, kepada tenggorokan, wa summa ila al-jawf, kemudian ke rongga-rongga ke bawah terus. Fayajibu tarkuha, maka wajib untuk tinggalkan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu telah bersabda, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Jangan ya ketika puasa bersemangat dalam istinsyaq. Kenapa enggak boleh puasa? Enggak boleh semangat di dalam istinsyaq? Karena nanti airnya akan masuk ke tenggorokan nanti ke rongga terus ke bawah. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu an Laqit Ibnu Sabarah radhiyallahu anhu. Wa ma'nahu, ma'nanya annal mubalaghah fil istinsyaq tusilul ma' ila jawfihi. Bersemangat di dalam istinsyaq itu akan menghantarkan air, membawa air kepada ya kerongkongan dia, kepada rongga dia yang bawah. Maka Nabi memerintahkan bitarki untuk meninggalkannya. Wa ma'adzalika law sana'a dzalika insanun jahilan bil hukmi fa huwa ma'dzurun bi jahli. Seorang kalau lakukan kayak gitu, ini jangan tawa-tawa ya. Ini ntar kemana-mana ini bahasannya. Bukan ini ya. Nah, seorang kalau melakukan demikian dia jahil terhadap hukumnya, maka dia dikasih udzur dengan kejahilannya karena nggak tahu. Ya. Faida alima wajib alaihi jitinabu dzalik. Kalau dia tahu maka wajib bagi dia untuk mengetahui hal tersebut. Pertanyaannya, ada nggak yang nggak tahu? Bukan tetes hidung. Kalau air udah sampai ke tenggorokan batal puasa. Ada nggak yang nggak tahu puasa itu nggak batal, puasa itu tidak batal? Tidak dengan apa namanya? Ada nggak yang tidak tahu? Ya, puasa itu dapat batal dengan sampainya air ke tenggorokan. Ada? Wallahu alam. Ya. Kalau kalau yang dimaksud netesin hidung kayak gini nih, ya netes gitu, mungkin sebagian ada yang nggak tahu. Kalau nggak tahu kayak gitu ya maka dikasih udzur. Nah, tapi belajar makanya. Ya. Kalau mufarid ya nggak diberi udzur. Mufarid itu orang yang berlalai-lalai nggak mau belajar. Nah, wa amma qatratul ain wal udhun, itu ya. Itu bukan. Oh, fa idza sana'ahu ba'da al-ilm. Kalau dia lakukannya setelah dia tahu, wa huwa ya'lamu annaha tasil ila halqihi wa jawfi. Dan dia tahu hal tersebut akan sampai kepada tenggorokan dan kepada kerongkongan bawah terus, ya. Fa wasalat fa innahu yuftir. Kemudian sampai maka hal tersebut membatalkan puasanya dia. Nah, ya terkadang mungkin nggak tahu gitu ya, kalau ke hidung itu dikit gitu dan semisalnya madhannatu usulul ma'. Wa amma qatratul ain wal udhun,
Adapun obat tetes mata dan hidung, wa kadzalikal kuhal, demikian pula celak, fa wusuluha ilal halq nadir. Sampainya dia kepada tenggorokan ini suatu perkara yang sangat jarang. Wa ba'dun nas qad tasilu ila halqihi wa yash'uru bi ta'miha fi halqi. Sebagian manusia itu memang obat tetes mata gitu ya, atau hidung, kuping, itu dapat menyampaikan kepada tenggorokannya dia, dan dia merasakan rasa obat tersebut ya berada di tenggorokannya. Seperti netes mata nih, itu ada sebagian obat tetes mata yang ngerasa sampai tenggorokan jadi pahit, lidah pahit, tenggorokan pahit, kerasa banget. Nah, ya ana baru mendapatkan kemarin kasusnya, betul. Wa ba'duhum la tasil, sebagian mereka tidak sampai. Faman wasalatil qatrah awil kuhal ila halqihi wajib alaihi al-jitnab. Kalau memang sampai, bakal sampai nih, dia tahu sampai ke tenggorokan, maka wajib bagi dia untuk menjauhkannya. Man kana ya'rifu min nafsihi annal qatarat tasil ila halqihi. Barang siapa yang tahu bahwasanya tetesan-tetesan tersebut akan sampai kepada tenggorokannya, fayajibu fi hali saumihi, fayajtanibu fi hali saumi, maka dia jauhilah ketika dia sedang berpuasa. Wa yastakhdimul qatarati fil lail, dan dia gunakan tetesan-tetesan tersebut ketika malam hari. Wa amaladzi matasila fala tanastati wa nahkuma alaihi bil butlan. Adapun kalau enggak sampai, kita enggak bisa hukumi puasa tersebut batal. Li'annahu amrun yakhtalifu fihi nas, karena ini perkaranya berbeda di tengah-tengah para manusia. Ya, di antara para manusia beda-beda, berbeda dengan kalau tadi tetesan hidung. Nah, itu rata-rata kayak gitu semua. Wa li'annahu syai'un yasir, karena perkara tersebut tetesan itu sangat sedikit gitu kan. Al-qatarat yasirah, tetesan-tetesan itu sangat sedikit. Wa qad tabqa fil udhun wa la tadhhabu ila al-halq. Ya, terkadang dia itu cuma sampai di kupingnya doang, tetap di situ doang, tidak sampai kepada tenggorokannya dia. Au qad tabqa fil ain wa la tanzil ila al-halq, atau terkadang tetap di matanya dia, tidak turun ke tenggorokan. Wal majru alladhi bainal udhun wal halq akbar minal majri alladhi baina al-ain wa al-halq. Saluran yang ada antara hidung dan antara tenggorokan itu lebih besar daripada saluran yang ada di antara mata dan di antara apa? Mata, telinga, halq, tenggorokan, mata, telinga, tenggorokan. Wal majra alladhi bainal ain wal halq qanatun saghirah jiddan. Dan saluran yang ada di antara mata yang sampai kepada tenggorokan itu saluran yang sangat kecil sekali. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Lanjut. Mas'alatun halil qalsu minal mufattirat. Apakah muntah itu termasuk mufattirat, pembatal puasa? Al-qalas huwa an yablugha at-ta'am ila al-halq mil al-halqi aw dunah. Qalas itu adalah naiknya makanan ke tenggorokan. Mil al-halqi, baik penuh atau tenggorokan atau tidak penuh. Paham ya? Summa yarji'u ilal jawf, kemudian kembali ke rongga dalam, ya, ke perut kita. Sampai ini penuh, kembali lagi. Waqila, dan dikatakan kalau itu adalah huwa ma yakhruj ilal fam min at-ta'am wa syarab wal jama' aqlas. Dia itu adalah yang keluar sampai ke mulut kita, dalam mulut, baik dari makanan atau dari minuman. Jamaknya aqlas. Wa amma hukmuhu, adapun hukumnya, fa idza kharaja thumma ada bi ghairi ikhtiyarihi lam yufattirhu. Ketika makanan tersebut intinya muntah gitu ya. Gitu kan ya. Nah,
tersebut keluar, kemudian kembali lagi tanpa pilihannya dia, memang kembali sendiri. Kadang ada gitu kan ya. Nah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa dia. Wa idza batalahu amdan ba'da wusulihi ilal fam. Nah, dia telan lagi sengaja, telah sampai ke mulutnya dia, fa innahu yufattir. Hal tersebut membatalkan puasa dia. Wa qad nassa alaihi Ahmad sama Ibnu Hazmin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Naam. Kalau di sini semua. Baik. Apa itu berikutnya, masalah apa? Tansyifu famihi ba'da al-madmadah. Baik. Nantilah insyaallah ya. Baik, lanjut ini dulu aja. Ana ingin menyelesaikan mubtilati shaum dulu. Baru sini nanti kita akan baca dari kitab tambahan sedikit mubtilati shaum. Mas'alatun hal yazamu shaim tansyifu famihi ba'dal madmadah. Apakah wajib bagi orang yang berpuasa dia mengeringkan mulutnya setelah madmadah, setelah dia berkumur-kumur? Qala an-Nawawi rahimahullah fil Majmu', qala al-Mutawalli wa ghairuh in tamadmada as-sha'im lazimahu majjul ma'. Ketika seorang yang puasa dia berkumur-kumur, maka wajib bagi dia untuk meludahkan air tersebut lagi, dibuang atau air. Wala yalzamuhu tansyifu famihi bi khirqatin wa nahwihi bila khilafin. Dan tidak wajib bagi dia untuk mengeringkan mulutnya dengan kain atau yang semisalnya tanpa khilaf. Repot ya ikhwan ya. Ini sangat repot. Bawa tisu habis wudu, habis itu muat di gini-gini mulutnya. Dikeringin dulu. Naam. Mana tadi? Qala al-Mutawalli, tanpa khilaf tadi ya. Qala al-Mutawalli li'anna fi dzalika masyaqqah, karena pada hal tersebut terdapat perkara yang memberatkan. Qala, berkata wali annahu la yabqa fil fam ba'dal majji illa rutubah la tanfasil anil maudi'. Karena air tersebut tidak tersisa di mulut ba'dal majji, setelah dibuang. Setelah dibuang nih, habis kumur-kumur, dibuang, diludahkan kembali, itu tidak tersisa di mulut kita illa rutubah, kecuali memang ada yang ya perkara yang basah ringan yang tidak bisa terpisah dari tempatnya, nggak bisa terpisah dari mulut kita memang. Karena lawin fasalat, ya kalau dia terpisah nih, ya rutubah tersebut, air tersebut yang basah tersebut terpisah, la kharajat fil majji, maka dia juga akan keluar ketika diludahkan, ya dibuang lagi. Wallahu a'lam. Jadi nggak usah repot-repot, udah langsung buang saja, insya Allah itu langsung hilang, dan kadar daripada air yang kita kumur-kumur udah nggak usah, ya. Tapi ingat jangan ditahan, ya. Allah Maha tahu itu. Dibuang, tahan dikit, glek, nah, nggak boleh, batal itu. Tapi buang semua. Qultu, saya katakan walau kana lazimahu tansyif la amara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang wajib untuk dikeringkan, maka Nabi akan memerintahkan hal tersebut li umumil balwa bihi, karena keumuman manusia yang mengalami hal tersebut. Wa hajatun nasilai, dan juga karena hajat manusia kepada hal tersebut. Fahadha yadullu ala ma dzakarahul Mutawalli, maka hal ini menunjukkan atas apa yang telah disebutkan oleh Mutawalli. Wallahu a'lam. Sebentar, ini wifi-nya error. Nah, ini yang di online kedengeran gini.
Mas'alatun lawistaka shaim bisiwaki ratbin fanfasala min rutubatihi aw khashabihi al-mutasya'ib syai'un fabtala'ahu. Kalau seandainya orang puasa dia bersiwak dengan siwak yang basah, kemudian terpisahlah dari basahnya siwak tersebut, ya, atau yang terpisah bukan basahnya, bukan air yang ada pada siwak tersebut, akan tetapi kayu-kayu kecil yang bercabang sedikit dari siwaknya. Ya memang terkadang siwak itu kan kalau kita sikat itu terkadang ada kayu-kayu gitu ya, kayu-kayu kecil hancur tersisa di mulut kita sedikit gitu kan. Kemudian ditelannya, apa hukumnya? Katakan di sini, qala An-Nawawi rahimahullah, berkata An-Nawawi, yuftir bila khilaf. Dia batal dengan tanpa adanya khilaf. Saraha bihi Al-Fawrani wa ghairuhu. Ini ditegaskan oleh Al-Fawrani dan selainnya. Nah, entah. Ini enggak tahu ya yang di online dengar apa kan. Lanjut, wal maksud birrutubah huwa sa'irul ladzi yakhruju minas siwak inda an yakuna ratban wa haran. Yang maksud daripada rutubah itu adalah asail ladzi yakhruju minas siwak, air yang memang dia ngalir keluar dari siwak. Inda an yakuna ratban wa haran, ketika memang siwak tersebut siwak yang mengandung air dan juga mengandung haron. Har ini panas kandungan air. Ya, bukan panas min gitu ya. Rasanya min. Ya, memang panas nih. Panas min. Mungkin kalau antum nanti ke Arab Saudi, tapi Allah alam ya, Arab Saudi yang masih basah banget di mana? Ke Yaman lah. Yaman ini kan masih banyak gurun pasir gitu kan. Antum potek sendiri, habis itu cuci, bersiwak, itu masih basah. Basahnya itu kandungan airnya agak panas. Wa inna majazama Nawawi rahimahullah bi annahu yuftir li kaunihi yumkinu taharruz minhu. An-Nawawi rahimahullah menegaskan hal tersebut membatalkan karena hal tersebut apa? Karena mungkin untuk dia menjaga diri dari hal tersebut. Ya, menjaga dia untuk, ya mungkin bagi dia untuk menjaga diri dari perkara tersebut, sudah diludahin aja, diludahin, dibersihkan, jangan ditelan. Ya biasanya juga saking sangat lebih minnya gitu ya, sangat keras gitu panasnya, itu juga terkadang langsung dilepeh gitu ya. Bagi kita yang kena itu langsung dilepeh biasanya. Atau orang Arab ya, karena mungkin kuat mereka mah, udah biasa. Amma idza staka bi siwaqi ba'da taharruzihi min tilkal madati rutbah wa ba'da dhahabiha fala yadurruhu dzalika wa in wujida lahu ta'mun. Adapun ketika dia telah bersiwak setelah dia menjaga dirinya dari zat yang basah tersebut atau kayu atau bagaimana, dan setelah dibuang sama dia, pokoknya itu ya, udah dibuang semuanya, maka fala yadurruhu dzalik, hal tersebut tidak memudaratkan dia, wa in wujida lahu ta'mun, walaupun dia mendapatkan adanya rasanya, li'annahu la yujadu illa riquhu, karena yang dia tidak mendapatkan kecuali hanya ludahnya dia saja, dan ludah ya udah khalas, itu seperti hal biasa ya, mimma ya'umu bihil balwa. Nah, mimma ya'umu bihil balwa wa inna ma asabahu dzalika ta'mu limujawaratihi lisiwa. Kenapa? Ya dia masih merasakan rasa siwak tersebut, ya dia merasakan rasa siwak tersebut karena memang dia telah bersentuhan mulutnya dengan siwak tersebut. Memang habis kita siwak dengan siwak yang basah itu kan, atau kita gigit-gigit, ini basahnya udah kita lepeh, udah kita ludahin, udah kita buang, itu masih berasa panas di mulut kita, min gitu ya, berasa min banget. Nah, wallahu a'lam. Lanjut lagi ya. Nah,
Mas'alatun isti'malu ma'junil asnan. Apa hukum menggunakan pasta gigi? Kalau isti'malul ma'junil lisa'im la ba'sa bihi. Hukum menggunakan pasta gigi itu tidak masalah. Idza lam yanzil ila ma'idati. Kalau enggak turun ke mana? Lambung. Ditelan itu mah kalau turun ke lambung berarti ya. Itu pasta gigi ditelan. Wa bihadza aftal Imam Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin wal Fauzan wa ghairuhum rahmatullahi alaihim ajma'in. Ini fatwa para ulama besar. Qala al-Imam Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Utsaimin, al-aula ada musti'malihi, tapi lebih utama dia tidak menggunakannya. Kenapa? Li'anna lahu nufudzan qawiyan. Karena pasta gigi ini memiliki pengaruh rasa yang sangat kuat. Qad yanfudhuhu ilal ma'idah. Terkadang ia bisa mungkin sampai ke lambungnya, dia nembus ke lambung gitu ya. Dan wal insan la yash'uru bihi, dan seorang dia tidak merasakannya, enggak sadar maksudnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil laqit bin Sabirah wa baligh fil istinsyaq. Oleh karenanya Nabi berkata kepada Laqit dan baligh fil istinsyaq. Ini udah masyaallah insyaallah maknanya ya. Illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan kalian berpuasa. Ya kalau mau tetap untuk menggunakan pasta gigi ya harus berhati-hati ya, berhati-hati. Jangan terlalu banyak banget gitu. Apalagi kan ada maslahat, misalkan kita lagi mau saling setoran, deket-deketan puasa, wah itu sangat haram itu. Kalau baru bangun tidur gitu kan, habis johor, waduh, berbahaya. Semisal. Lanjut masalah tuh, lanjut dulu ya. Kita kejarin soalnya. Baru halaman 37 soal ini. Mana? Syurbu dukhon ya? Ngerokok. Apa hukum ngerokok? Ngudud ketika puasa. Katanya nggak batal kalau cuma diisep nggak sampai masuk tenggorokan, isep dikit. Ya, itu ya. Nggak bisa kayak gitu. Kemarin udah kita bahas tuh ya. Syurbu dukhon yu'addu minal mufattirat. Ngisep rokok itu dihitung sebagai pembatal puasa. Li'anna lahu ajraman tasilu ilma, karena rokok itu memiliki partikel-partikel, zat-zat yang dapat menghantarkan sampai zat tersebut sampai kepada mana? Lambung. Walidzalika fa innal ladzi yashrabu dukhon. Oleh karenanya orang yang rokok nih takunu ma'idatuhu musawadah min ad-dukhan. Lambungnya dia itu hitam sebabkan apa? Rokok, ya, paru-paru juga itu ya. Waqat aftal Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bi anna syurba dukhan yu'addu minal mufattirat, dan juga Syekh Utsaimin berfatwa orang yang merokok itu atau rokok itu ngisep rokok itu membatalkan puasa, dihitung sebagai pembatal puasa. Dan juga orang yang merokok itu apa? Kenyang biasanya gitu. Betul enggak? Yang apa namanya kemarin tuh dikabarkan oleh seseorang. Nah, wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, ini alasan orang yang merokok aja. Ini kan cuma asap, cuma ini. Ya. Dan jujur, orang yang merokok jujur, kenyang katanya. Nah, enak aja gitu kan. Kita mah semua apa? Lapar. Baik. Lanjut mas'alatun. Udah dulu lah ya. Cukup dulu insyaallah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna. Alhamdulillahirabbil alamin.